على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ilmal ladunni wal mashrab as-safil hanif warzuqna imanan shadiqan wa yaqinan kamilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina abwabal futuh wal munuh warzuq salahul qalb jasad ruh wa taubatan nasu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ini pakai mic ya memang. Iya. Pakai mic ya. Ya kita masuk di kitab Safinatun Najah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi musannif pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena iqtidaan bil Qur'anil azim, bil Qur'anil aziz ya, karena mengikuti Al-Qur'an. Walil amal bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Wa fi riwayatin ajdar wa fi riwayatin ajzam ya. Abtar wa ajdam. Jadi di sini pertama beliau memulai dengan basmalah. Karena apa? Karena mengikuti Al-Qur'an. Kemudian karena mengamalkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Nabi, setiap perkara apapun yang dianggap baik di dalam syariat dan tidak dimulai dengan Bismillah, maka perkara tadi kurang barokah. Ya. Nah, nanti Bismillah ini hukumnya ya akan menjadi 5 ya. Yang pertama hukum baca basmalah itu wajib. Kapan? Kama fis shalah. Sebagaimana ketika kita sholat. Ya, sebab dalam mazhab Syafi'iyah Bismillah itu termasuk suratul Fatihah. Ya, makanya kalau dalam mazhab kita Imamuna Syafi'i itu menganggap Bismillah ini bagian dari ayat Fatihah. Ya, makanya kalau ada orang sholat tanpa basmalah, ya, maka sholatnya tidak sah. Seperti itu, ya. Dan ini disebutkan juga di Fathul Mu'in, ya. Itu bahwasannya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya. Tidak ada sholat kata Nabi
orang yang tidak baca Fatihah. Ya. Nah, ini satu ya. Dalam mazhab Syafi'i bismillah wajib ya. Nah, walaupun selainnya seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lain-lain itu menyatakan bismillah itu bukan termasuk suratul Fatihah. Ya. Mereka berpendapat bahwa bismillah bukan termasuk surat Fatihah. Tapi bismillah itu awal bagi setiap surat, katanya. Seperti itu. Nah, makanya kita kadang ya ada orang yang dah pakai basmalah sholatnya. Di sini pakai bismillah sholat. Pakai ya. Ya, tuh. Ada orang mazhabnya Malikiyah atau Hanafiyah, ya. Nah, itu beliau itu menganggap bismillah ini bukan termasuk surat Fatihah. Sehingga ketika mereka sholat itu bismillahnya disirkan, ya, dikecilkan, ya. Tapi walaupun di sini ada khilaf, mereka sepakat bahwa bismillah ini termasuk ayat daripada ayat Quran. Makanya siapa-siapa yang meyakini tidak meyakini bahwa ingkar bismillah itu bukan termasuk Fatihah, maka tidak ada masalah karena memang ada khilaf di situ. Ya. Kalau Syafi'iyah nganggap bismillah sebagai ayat Fatihah, tapi kalau selain Syafi'iyah itu menyatakan bismillah bukan termasuk Fatihah. Makanya kalau ingkar bismillah ini bagian Fatihah atau bukan tuh tidak ada masalah. Ya. Nah, tapi kalau orang ingkar bismillah itu bukan ayat Quran, faqad kafar, bisa kafir dia. Kenapa? Karena dia ingkar kepada satu ayat daripada ayat Quran. Apa ayatnya itu? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bismillah itu adalah bagian dari ayat Quran. Ya, jelas ya? Nah, kalau Anda bertanya, lalu bagaimana ketika kita sholat di belakang orang yang tidak baca bismillah? Ya, kita Syafi'iyah. Ya, ketika kita sedang safar, sedang musafir, ya, tahu-tahu berhenti satu masjid, kita bermakmum kepada mereka, tahu-tahu mereka tidak baca bismillah. Nah, kita yang statusnya meyakini bahwa bismillah itu termasuk Fatihah, ya apa hukum sholat kita? Ya, itu disebutkan oleh Al-Habibul Imam Al-Kutub Al-Allamah Al-Faqih Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, dalam kitabnya Tadhkirun Nas, ya. Nah, itu orang yang bermakmum kepada imam yang tidak pakai bismillah, sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Ini satu, ya. Nah, tapi kami juga punya guru namanya Syekhuna Abu Yahya. Bukan Abu Yahya Cirebon, bukan. Abu Yahya Bandung. Salah satu mursyid Thariqah Naqsabandiyah, ya, wal Qadiriyah, sudah wafat beliau. Itu ketika beliau haji dan umroh, ya, kita kan tahu kalau di sana itu bismillahnya itu tidak dijaharkan, tapi dikecilkan. Ya. Ini Buya Yahya Bandung ini ketika beliau haji itu 5 waktu tetap sholat di masjid di Masjidil Haram tadi. Padahal mazhabnya Syafi'i ini. Ya. Yang mana Syafi'i itu nganggap bismillah sebagai Fatihah. Tapi yang unik setelah beliau ikut jamaah 5 waktu di masjid di Masjidil Haram, itu ketika di hotel sholatnya semuanya diulang. Ya. Sholatnya diulang lagi. Sampai ada murid yang tanya, "Buya, kenapa seperti itu?" Dijawab, ya, saya ini mazhabnya Syafi'i. Ya. Kalau dalam Syafi'iyah, bismillah itu bagian Fatihah. Sedangkan saya tadi tidak mendengar bahwa imamnya baca bismillah. Ya, artinya apa? Anda mau ikut pendapat yang nomor 2 ini juga boleh. Artinya Anda makmum dengan mereka, pas diulang ini boleh. Ini namanya kalau di fikih ihtiyaton. Ihtiyat, ya, kehati-hatian di dalam mengikuti satu pendapat. Ya, jadi itu terpulang kepada kita. Kita akan mengulang atau tidak. Kenapa sholat Buya tetap sholat di sana itu? Karena tadi ingin mendapatkan faedah sholat di Masjidil Haram. So bandingannya 100.000 sholat di masjid yang lain. Ya, tapi karena beliau tetap Syafi'iyah, ketika di hotel diulang lagi. Ya, karena ini kehati-hatian beliau. Alhasil masalah bismillah tadi
ya, itu boleh Anda ulang sholatnya boleh. Ini mau hati-hati kalau bermakmum kepada orang yang tidak baca bismillah, atau boleh tidak ngulang juga, tidak ada masalah. Asal masih baca Fatihah. Ya. Asal masih baca Fatihah. Ya. Ini hukum pertama dari basmalah. Ya. Yang kedua, hukum bismillah itu haram. Haram, tapi dengan sebab zatnya, ya. Seperti orang minum khamr. Ya, ada orang mau minum khamr terus dia ngomong bismillahirrahmanirrahim. Ini haram, ya. Jadi bismillah itu jangan dikira semuanya dapat pahala. Ya. Kalau dipakai untuk maksiat juga mendapatkan dosa. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, hukum bismillah itu sunnah. Nah, kapan bismillah ini disunnahkan? Ketika melakukan sesuatu yang penting di dalam syariat. Ya, seperti mau taklim, ini sunnah bismillahirrahmanirrahim. Itu disunnahkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Pokoknya melakukan perkara-perkara yang penting di dalam syariat, ya, itu disunnahkan bismillah, ya. Nah, kemudian sampai ada perempuan ini ada di kitab-kitab ulama. Ini salah satu faedah nanti baca bismillah itu luar biasa. Di antaranya, ya, dibaca sebelum tidur. Ya, ini saya terima dari guru saya, Al-Allamah Syekhuna Al-Habib Abdurrahman Ibn al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Muhaddis Profesor Dr. Al-Habib Abdullah Abdul Qadir berbagi. Bismillahirrahmanirrahim dibaca 21 kali sebelum tidur. Ya. Itu disebutkan dan saya temukan di Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Itu ada keterangan siapa-siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, ya, maka dia akan dijaga dari beberapa perkara. Pertama, dari mautun faja'ah. Apa itu? Mati dadakan. Tidur tahu-tahu manroh buka, kan serem itu. Tidur, ya, tahu-tahu ketemu malaikat munkar nakir, ya. Kalau yang tidak mau mati dadakan nih, baca bismillah berapa? 21 kali. Ini yang pertama, ya, dijaga dari mautul faja'ah tadi, mati dadakan. Yang kedua, dijaga dari jin. Ya, ini kalau ente tidur tahu-tahu tidak bisa gerak itu. Pernah begitu? Itu namanya rep-rep di Jawa itu, ya. Nah, itu kalau pengen aman dari sesuatu hal semacam tadi, ditimpa jin itu, diganggu oleh jin, dibaca bismillah, itu dijaga. Kemudian, ya, rumahnya akan dijaga dari kebakaran, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dijaga dari kemalingan. Tapi dengan syarat, ya, baca bismillahnya, ya, itu 21 kali dan langsung tidur. Jadi kalau Anda belum mau tidur, ya jangan dibaca dulu. Ya. Jadi pastikan setelah baca itu memang tidur seperti itu. Ya, maka kalau Anda baca bismillah habis itu ngobrol lagi sambil tidur sama teman-temannya, ya batal seperti itu. Ya, memang syaratnya semacam itu. Jadi setelah baca memang langsung tidur. Jadi kalau mau masih ngobrol dulu seperti itu, ya. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditambah dengan ayat kursi itu juga boleh, ya. Tapi yang ayat akhirnya itu diulang tiga kali itu, wala ya'udhu hibzuhuma wa huwal. Nah, itu diulang tiga kali. Nah, itu ijazah yang saya terima dari guru-guru saya. Naud ilal kitab, ya. Nah, hukum yang ketiga itu sunnah baca bismillah, seperti mengarang sebuah kitab, menulis sebuah kitab, ya. Membaca ayat suci Al-Quran itu sunnah baca bismillah, kecuali surat apa? Suratul Baro'ah, ya. Surat Baro'ah atau Taubah? Ya sama saja. Baro'ah dan Taubah itu sama. Nama lain suratul Taubah itu suratul Baro'ah, ya. Kenapa tidak disunnahkan di situ? Itu jawaban ulama. Surat Taubah itu ayatus saif, ya. Isinya itu ayat-ayat tentang perang. Maka di situ tidak disunnahkan baca bismillah di situ, ya. Ya, ada bacaan khusus untuk baca surat tadi, ya. Kemudian yang ketiga, hukumnya makruh kalau baca bismillah. Itu juga bisa kena hukum makruh. Kapan? Ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan, ya.
Maaf, ada ngelihat sesuatu yang makruh itu apa? Ngelihat kemaluan terlalu lama itu hukumnya makruh. Ada orang Bismillahirrahmanirrahim itu makruh. Ya, jadi taubat ya, jangan macam itu. Ya, itu hukumnya makruh ya. Atau melakukan hal-hal yang makruh yang lain. Tapi Bismillah itu juga makruh. Kemudian terakhir hukumnya adalah al-ibahah atau mubah. Ya, mubah itu ya perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan kemuliaan ya, seperti orang mindahkan sendal seperti itu ya. Ada satu kisah ini disebutkan di Qawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Sayyid Ali bin Hasan al-Bahrun. Di kitab itu ada cerita, ada perempuan ini wanita, dia punya suami. Ini perempuan amalannya dikit-dikit bismillah sampai suaminya jengkel. Jadi kalau ngelepit baju Bismillah, nyiapkan makan, Bismillah, ya, jalan ke depan, Bismillah, mundur lagi, Bismillah, sampai suaminya tuh jengkel, dikit-dikit, Bismillah, dikit-dikit, Bismillah, ya, sampai satu waktu, ya, itu suaminya pengen ngetes istrinya itu, karena dia jengkel dengar kalimat itu, ya, jadi bahkan ketika dititipkan barang sekalipun, dititipkan dompet itu Bismillah ngambilnya, naruhnya juga Bismillah, makanya sambil jengkel itu suaminya itu. Ringkas cerita, ya si suami tadi itu nitip dompetnya itu kepada istrinya. Akhirnya ya itu tadi dia terima Bismillah, dibuka lemari Bismillah, taruh dompet Bismillah lagi. Ya. Suaminya ketika selesai itu diambil sama suaminya itu, karena memang pengen nguji istrinya tadi, disembunyikan dompetnya. Nah, ketika sudah diambil, itu suaminya bilang lagi, tolong ambilkan dompet yang kemarin saya titipkan pada kamu. Siap katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ketika dia buka, Bismillah, ternyata subhanallah itu ada dompetnya. Ya, padahal sudah diambil tadi. Itu keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, luar biasa ya. Bahkan Bismillah itu ini juga penting nih, baca Bismillah itu. Ya. Bismillah itu ada 4 kalimat ya. Bismi, lafzul jalalah atau Allah, ya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Dan arah itu ada arah atas, arah depan, arah belakang, ya, arah kiri dan arah kanan. Kalau arah di atas itu murni langsung dijaga oleh Allah. Jadi orang itu kalau lewat atas ini, arah atas kita ini, itu syaitan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena memang sudah murni dijaga Allah. Kita doa tidak doa itu murni dijaga Allah. Nah, maka jalan masuknya syaitan tinggal 4 arah ini, depan, belakang, kiri, kanan. Nah, maka siapa-siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tertutuplah 4 arah tadi. Ya, karena dia punya 4 kalimat. Ada riwayat lain nyebutkan juga apa? Bismillah ini ada 19 huruf. Ya, hitung sendiri. Kurang lebih 19 lah. Malaikat Zabaniyah, tahu Zabaniyah? Kenalan di mana nanti? Tahu itu. Dari mana? Dari kitab ya. Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya ada 19 ya. Seperti itu dalam riwayat. Lah orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim maka dijaga dari 19 malaikat ini. Ya. Makanya itu penting baca Bismillah itu. Bahkan dijadikan wirid ini kalau di pesantren-pesantren itu ya. Ada yang ingin hajatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Bismillah 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun pujian lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala, zat ya, Tuhan yang menguasai seluruh alam ya. Tuhan yang memiliki alam jin, alam manusia dan alam malaikat ya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin ya. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Faslun arkanul islami khamsatun ya. Itu masuk di dalam menjelaskan masalah rukun Islam. Ada 5 ya. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar
Rasulullah. Ya, yang pertama adalah bersyahadat, ya, bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, dan nanti di dalam syarat orang masuk Islam itu memang memakai lafadz syahadat, ya. Harus menggunakan lafadz asyhadu. Itu syarat itu. Ketika orang akan masuk Islam, maka tidak bisa diganti dengan lafadz yang lain. Seperti ada orang ganti lafadz apa? A'lamu. Ya, a'lamu apa artinya? Aku tahu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Umpama seperti itu. Itu tidak sah Islam. Ya, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Syarah Arba'innya. Seperti itu. Kena pakai lafadz syahadat, ya. Asyhadu. Walaupun mengganti lafadz dengan lafadz yang maknanya umpama sama seperti saya bersaksi, tidak bisa. Kenapa? Karena memang ini adalah perkara amrun ta'abudi. Tahu amrun ta'abudi? Di fikih itu nanti ada amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi itu ya perkara-perkara yang memang sudah bagian dari ibadah, artinya tidak bisa dikritik gitu loh. Ya, memang sudah dari Allah. Seperti apa? Al-hajju Arafah. Kenapa haji itu harus di Arafah? Itu ente tidak boleh nanya begitu. Ya. Kenapa tidak di tempat lain, be? Ya. Bikin haji sendiri begitu. Tidak bisa karena memang itu amrun ta'abudi, sudah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya. Nah, makanya ini termasuk syahadat ini juga amrun ta'abudi, ya. Kenapa? Karena Nabi itu dalam hadis apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di Riyadhus Shalihin seperti itu, ya. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang sampai kapan? Sampai mereka mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, karena dari hadis ini kata Imam Ibnu Hajar, memang syarat masuk Islam itu diantaranya adalah syahadat. Karena memakai lafadz asyhadu, gitu. Jelas ya, paham ya? Ini juga sama nanti di bab pernikahan itu. Ya, nikah itu hanya sah dua saja pakai lafadz. Ya, ankihah atau tazwij. Ya, artinya aku nikahkan. Ya. Atau aku kawinkan. Tidak bisa pakai lafadz yang lain. Aku halalkan wanita ini dengan mahar sekian-sekian halan rubiatan Indonesia. Tidak bisa. Ya, harus pakai apa? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Begitu. Harus pakai lafadz nikah dan kawin. Tidak bisa diganti dengan lafadz yang lain. Ya, jelas ya. Nah, makanya di sini rukun Islam yang pertama itu syahadat. Ya. Karena orang mau sehebat apapun sodakohnya, baiklah dia hidupnya di alam dunia ini, tapi bukan kelompok yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruhnya ditolak oleh Allah. Ya. Makanya memang harus kita melewati pintu ini, pintu syahadat ini. Ya. Nah, sampai dalam di akidah ilmu kalam itu di Syarah Ummul Barahin itu disebutkan bahwasannya kita ini punya kewajiban membaca syahadat di luar kewajiban sholat, ya. Maka ini kewajiban seumur hidup sekali kata para ulama. Yang orang kalau tidak pernah baca itu, ya imannya tetap sah kalau dia mati, tapi dia seperti orang yang punya hutang karena ada kewajiban yang belum tertunaikan. Di antaranya syahadat dan sholawat, ya. Maka kita baca bersama-sama ya untuk menggugurkan kewajiban tadi. Barangkali kalian belum bacanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membaca syahadat, menggugurkan kewajiban membaca seumur hidup satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berniat membaca sholawat, menggugurkan kewajiban seumur hidup satu kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ya, itu kalau di akidah nanti itu disebutkan orang yang mati tapi belum pernah membaca seperti tadi itu.
Dengan arti apa? Membaca, membawa niat, menggugurkan kewajiban. Di luar kewajiban sholat. Itu status imannya tetap sah. Tapi kalau mati belum membaca semacam tadi, itu kata ulama, ibarat orang punya utang nanti itu. Karena ada satu kewajiban yang belum tertunai. Makanya nanti kalau kalian pulang ke rumah, tuh orang tuanya dituntun baca semacam itu. Ya, kalau enggak pede nuntunnya ya sudah. Kasih tahu pemahaman semacam tadi. Karena sebab itu juga wajib. Ya, jelas ya. Itu masalah syahadat. Ya, itu wajib syahadat. Nah, kalau di Nailur Raja tuh disebutkan apa? Disebutkan di sini ada yang perlu dibaca. Wa'lam anna la yasihu dukhulu fil Islam illa bi sittati syurut ya. Illa bi sittati syurut ya. Ketahuilah oleh kamu tidak sah orang itu masuk Islam kecuali 6 syarat ya. Ini ada 6 syarat ini kalau mau masuk Islam. Yang pertama apa? Berakal, punya akal. Makanya kalau ada orang gilo, kebetulan dia Kristen nih loh. Inti tidak bisa masukkan dia ke Islam. Payvelo yaku gitu. Asyhadu Allah. Tidak sah. Karena syaratnya masuk Islam berakal. Ya. Kemudian apa? Wal bulug. Ya. Balik. Ya. Balik. Makanya kalau ada anak kecil, ya, makanya anak kecil sekalipun kafir, ya, itu namanya agamanya itu agama apa? Tatabu, ya, agama tatabu atau ikut-ikutan masih. Karena orang itu tolak ukurnya, ya, dia itu akan dianggap Islam secara sah ya, itu ketika balik, ya, ketika balik nanti. Sebab nanti ketika balik itu adalah dia masuk pembahasan mukallaf. Ya. Makanya kalau ada anak kecil meninggal dan bapaknya kafir, ibunya kafir, nah, status dia di mana anak kecil ini? Ya. Sedangkan kalau dia dimasukkan Islam di waktu kecil itu tidak sah. Karena syarat masuk Islam balik. Nah, makanya di Quran itu ada ayat apa? Surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ya. Al-A'raf itu ya bainal jannati wan nar ya, antara surga dan neraka, tengah-tengah itu loh. Ya. Jadi tidak jelas itu bukan hanya di dunia itu ya. Di tengah-tengah tuh ada tuh perkara yang tengah-tengah tadi itu. Ya, di antaranya surat itu kan cerita masalah itu, tapi ujung-ujungnya tetap nanti Ashabul A'raf itu ya tetap akan masuk surga karena dia nanti doa kepada Allah, ya Allah, tolong izinkan kami itu nyium bau surga saja. Karena kan dia itu tengah-tengah itu, tidak di surga, tidak di neraka. Jangan tanya ngapui dia Pak Ustaz jadi. Anda tidak tahu gitu ngapui. Kalau di neraka kan jelas disiksa. Kalau di surga jelas apa dikasih nih. Nah, yang tengah-tengah ini. Tidak tahu ya kita, wallahu a'lam. Ya. Nah, itu mereka doa sama Allah, ya Allah, ya. Kami pengen mencium bau surga. Itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika mereka mencium bau surga, ternyata surga itu tambah nikmat ya. Ya Allah ya. Jadi surga itu saking nikmatnya, nikmat pertama umpama kita pakai angka 100, nikmat kedua naik lagi 102 terus, tidak ada batasnya. Makanya tidak ada malal di sana. Paham malal? Malal apa? Bosan, tidak ada bosan. Ya, seperti Quran itu ya. Ya, la yumallu sama'uhu. Ya, tidak ada bosan-bosannya ketika didengar Quran. Surga itu tidak ada bosan-bosannya sama sekali. Nah, ketika mereka Ashabul A'raf diberikan izin untuk cium bau surga, doa lagi, ya Allah, ya kami pengen dekat-dekat surga saja. Awalnya tadi ngimbit dia. Paham ngimbit bahasa Palembang ya. Nah, ketika mereka diberikan Allah dekat dengan surga, dia ngomong, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala bi fadlihi wa judihi wa karamihi, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara penghuni Ashabul A'raf ini ya ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya siapa? Di antaranya anak orang kafir yang meninggal sebelum baligh. Karena dia itu ya belum sah menjadi Nasroniya, belum sah menjadi kafir karena matinya masih suci. Apa dalam hadisnya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maka yang menjadikan dia Nasrani itu bapak dan ibunya, menjadikan dia Yahudi itu bapak dan ibunya.
Nah, kemudian juga ada hadis riwayat Imam Hakim. Ya, saya lupa lafaz hadisnya, tapi maknanya masih ingat itu. Allazi rawahu Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ya. Di situ An-Nabi SAW bersabda, ya. Jadi anak-anaknya orang kafir itu nanti tetap masuk surga. Tapi yang mati dalam keadaan belum balik. Tapi nanti dalam surga itu jadi apa? Khodimu ahlil jannah. Ya, khodimu ahlil jannah. Pelayannya orang surga. Ya, lumayan jadi pelayan di sana. Saya saja mau gitu. Yang penting masuk surga. Daripada di neraka pemeran utama inti. Mendingan pelayan tapi dalam surga. Ya. Allahumma ja'alna min ahli jannah, ya. Bi ghairi hisab wala itab wala azab ba'da umrin tawil fi taatillah wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu di antara penghuni Ashabul A'raf tadi, ya. Di antara lagi juga ini anak zina, ya. Makanya hati-hati nih ya, santri-santri itu hati-hati ya. Hanya kita mondok itu indisiplin betul, ya. Minimal Anda tidak terkena rusaknya masa muda, ya. Karena kata Rasulullah SAW apa? Ya, asyabab syu'batun minal junun. Itu hadis Rasulullah. Ya, masa muda itu kata Rasulullah masa-masa kegilaan, masa-masa kegilaan. Ya, orang itu gila-gilanya itu di masa muda. Ya, makanya lambat jadi orang solehnya itu. Ya, makanya umpama dia punya datuk-datuk tuwali, kakek-kakek tuwali, itu jarang mimpi ketemu datuk-datuk mereka di masa muda. Kenapa? Karena masih banyak maksiatnya. Ya, bahkan dulu saya waktu pesantren itu saya punya teman, tapi jangan ditiru, cerita saja. Bahwa ada orang seaneh ini. Ya. Jadi saya sedang tidur, berbaring itu berdua tuh, boleh ambil cerita seperti antum. Setelah kegiatan beres, capek, sebelum tidur kita cerita. Saya tanya tuh, kamu mondok itu niatnya apa? Jawaban dia, ini wong Palembang. Tapi jangan ditiru. Kata dia apa? Saya itu katanya ya. Mondok itu pengen apa? Ngumpuli ilmu. Setelah ilmunya dapat, saya pengen senang-senang ngabisi masa muda. Ya. Pengen maksiat kalau bahasa dia itu. Nanti kalau saya tua pengen tobat, lado ilmunya. Kacau dah itu. Ada enggak dia? Hah? Enggak ada di sini ya. Jangan. Ya. Saya jawab, emang kamu bisa jamin usia kamu sampai itu tua? Nggak ada yang bisa jamin. Ya, nggak ada yang bisa jamin. Itu anak senakal itu loh orang itu. Jadi niat nuntut ilmunya apa? Supaya ngumpulin ilmu, kemudian dia maksiat. Ya, nanti kalau tua pengen taubat ilmunya, aduh, tinggal taubat katanya. La haula wala quwwata. Ya Allah. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan dapat hidayah dan taufik itu ya. Insyaallah. Jadikan orang soleh. Ya. Itu orang anak zina itu kata Nabi ya, syabab syu'batun minal junun, ya. Itu makanya hati-hati ya. Makanya masa muda tuh tidak boleh banyak kosong waktunya, ya. Jangan banyak kosong waktu, diatur jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Itu anak muda itu jangan sampai waktunya banyak kosong, karena setannya banyak, ya. Lihat dinding saja syahwat itu nanti. Lihat dinding itu loh, no. Itu dinding kelihatannya, tapi yang dilihat si orang ini beda, bukan dinding itu. Ya kemana dia lihat fulana macam-macam itu. Ya makanya jangan sampai kosong. Ya, intikal min syughlin ila syughlin akhir, dari satu kesibukan yang lain seperti itu. Ya, jangan sampai kosong karena memang banyak syaitonnya. Ya, ingat-ingat ya, kalau kita capek belajar ya, atau Anda dalam hati Anda tuh ngelihat teman-teman, ya Allah enak sekali teman saya di masa muda ini. Ya, dengan acara-acaranya, dengan kafe-kafenya, dengan perempuan-perempuannya, sedangkan saya ketemu tembok, kitab lagi, ya, temunya Madelini lagi, aduh model apa, naik turun lagi apa, tanggo itu saja ya, itu jangan sedih ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda apa? Innallaha yuhibbus syab alladzi yufni syababahu fi ta'atillahi azza wa jalla. Ingat dengan hadis Rasulullah ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada anak muda, ya. Jadi bukan kita yang cinta ini. Ini Allah yang cinta pada anak muda yang menghabiskan masa mudanya, menghabiskan ketampanannya untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah luar biasa bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah. Makanya nanti kalau
lagi mondok itu jangan tergoda dengan perempuan. Ya, jangan gara-gara Fatimah ngelamar ya diterima. Habis nanti ilmunya. Tenang saja. Fatimah lewat, ada Zainab di sana. Ya, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, masih banyak yang lain. Ya, karena nanti orang itu kalau sedang pondok, apalagi mau selesai lulus dia ya, mau sedikit lagi mau lulus itu ujiannya banyak, keluarganya meninggal, ekonominya sulit, macam-macam. Ya, paling tinggi nanti diuji, nikah lamaran udah masuk. Wah, udah banyak sekali masuk kiri kanan itu. Ya, jangan tergoda. Ya, sebab itu tadi ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut ya, jangan takut. Insyaallah. Tidak di dunia, di surga juga begini, kan aman kan gitu loh. Ada orang mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan uzab ya. Uzab apa? Jomblo. Ya, makanya ada kitab ya. Kitab itu judulnya apa? Al Ulamaul Uzzabin. Ya, ulama-ulama yang jomblo itu ada. Saya punya kitabnya itu. Ya, ulama-ulama yang jomblo. Artinya ulama-ulama yang menyibukkan dirinya dengan ilmu itu. Ya, sampai ada namanya Imam Syibaweh. Imam Syibaweh itu salah satu imam dalam ilmu nahwu, guru daripada Imam Khalil bin Ahmad itu. Ya, Imam Syibaweh ini dalam riwayat ya wajahnya tuh tampan betul. Kulitnya bau apel. Ya, kalau kita kulitnya bau apa? Ya, ini Imam Syibaweh itu loh. Wajahnya tampan, kulitnya bau apel. Ya. Istrinya jangan ente tanya, 1000 watt mungkin, masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa itu. Tapi istrinya jengkel. Kenapa istrinya jengkel? Karena tidak pernah disentuh oleh Imam Syibaweh. Karena sibuk ngarang kitab itu. Ngarang kitab lagi. Dulu tuh pakai apa? Kalau nulis itu pakai pulpen, tapi yang pakai dicelup itu loh. Nah, dicelup itu ya susah nulisnya, bukan pakai kayak pena ini kan lama. Kan enak kita pakai pena. Kalau dulu kan itu. Kalau habis tintanya beli lagi begitu. Ringkas cerita, istrinya ini jengkel gara-gara ini dicuekin. Ya, tidak disentuh sama sekali. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Imam Syibaweh ke pasar membeli kertas atau membeli tinta untuk kebutuhan mengarang kitab itu, istrinya masuk kamar itu. Terus lihat banyak kitab. Oh, ini penyebabnya saya ini tidak diperhatikan ini. Itu dibakar kitab karangan Imam Syibaweh. Dia pikir apa? Supaya apa? Imam Syibaweh sadar untuk memperhatikan dia. Ya. Akhirnya ketika dibakar, itu Imam Syibaweh pulang, tanya, mana kitabnya? Dijawab, saya bakar. Sebab gara-gara itu kau tidak perhatikan aku lagi. Kau tidak menyentuh saya. Apa yang terjadi? Ya, beliau katakan, saya talak kamu talak 1. Ditalakin deh. Istrinya dicerai. Ya, kalau kita jangan. Ya, umpama ente nanti ngajar, ya, tahu-tahu kena marah, bini gitu loh. Tahu-tahu ngomong kutalak kau, ente laku tuh dah beruntung gitu ya. Kalau Imam Syibaweh ganteng. Ya, seperti itu. Itu kesibukan mereka ketika mengarang kitab. Ya, paham ya. Nah, kembali ke syarat yang kedua tadi. Jadi syarat orang masuk Islam pertama berakal, yang kedua baligh. Jadi status anaknya orang kafir yang wafat ketika dia masih kecil itu memang selamat, artinya dia masuk surga. Ya. Kemudian yang ketiga, al-ikhtiyar. Ikhtiyar yakni apa? Lawan dari apa? Dipaksa, ya. Tapi ikhtiar ini artinya apa? Pilihan sendiri. Ya, jadi tidak dipaksa. Ada orang inti ancam, kau kalau tidak masuk Islam, ya, saya sembelih keluarga kamu. Itu tidak sah aja Islamnya. Tidak sah, ya. Kemudian wanutku bisyahadatain. Ini yang sudah kita bahas panjang tadi, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak bisa diganti kalimat yang lain. Asyhadu, harus pakai asyhadu. Ada orang ganti a'lamu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, tidak sah. Tidak sah. Atau dihilangkan asyhadunya langsung saja, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Apakah sah? Kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tidak sah tetap. Memang kena di awal harus pakai lafaz asyhadu. Gitu. Yang kedua apa? Wal muallah, terus menerus, ya. Jadi artinya apa? Syahadat tauhid dengan syahadat rasulnya hatam. Artinya begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, baru sah.
Ya, tapi kalau asyhadu alla ilaha illallah seminggu kemudian baru wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, enggak sah. Karena syaratnya mualah. Ya, harus mualah. Ya, makanya di fikih itu, di kitab-kitab fikih di antaranya Hasyiah I'anatul Thalibi, ya, itu dianjurkan ketika ada orang yang ingin masuk Islam, kamu ndak boleh untuk nunda-nunda. Kenapa? Ada kemungkinan potensi orang itu kalau ditunda mati dia. Ya, dan kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang mau masuk Islam sudah bismillah, pegang tangan, asyhadu, begitu. Ya, jangan kaget ya, nunggu pengajian malam ya kan gitu. Nunggu jadwal ustaz malam Kamis, kelamuan. Ya, kenapa? Karena kelang seminggu itu potensi mati. Ya. Paham? Ya. Jadi ketika ada orang yang mau masuk Islam, itu cukup langsung syahadatkan saja. Dan alhamdulillah Nabi itu bahagia sekali, ya. Kalau ada orang menjadi sebab perantara orang itu masuk Islam. Ya. Ini harus mualah. Jadi syahadat tauhid dengan syahadat rasulnya itu kena harus pakai mualah. Arti mualah apa? Terus menerus, ya. Wa tartibu bainahuma. Kemudian tartib. Tartib yang keenam itu tartib antara dua syahadat ini jangan dibalik. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, nanti ujung-ujungnya makoli ini. Ya. Ya. Insyaallah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang pertama ya. Ini rukun Islam yang pertama. Yang kedua wa iqamus shalah. Iqamus shalah. Itu khalas ya, syarat untuk masuk Islam selesai itu. Wa iqamus shalah. Yang kedua mendirikan salat. Salat ini wajib, ya, wajib. Dia termasuk perkara apa? Al-ma'lum minatin bid-darurah. Itu dalam bahasa kitab-kitab ulama atau dalam bahasa kitab fikih itu begitu. Ya, ada perkara yang disebut al-ma'lum minatin bid-darurah. Artinya apa? Jadi perkara itu wong awam, wong ulama, orang biasa, orang alim semuanya tahu bahwa itu wajib. Itu yang dimaksud al-ma'lum minatin bid-darurah. Di antara perkara itu adalah sholat. Makanya orang meninggalkan sholat itu akan kembali ke dua hukum ini. Ya, ada kalanya kafir, ada kalanya dosa besar. Kapan dia dikatakan kafir ketika meninggalkan sholat? Ketika dia meninggalkan sholat plus meyakini kalau sholat tidak wajib. Fakot kafaro. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, tahu-tahu dia ngomong tidak wajib sholat untuk aku, fakot kafaro, maka dia kafir. Kenapa? Sebab dia mengingkari yang sudah diijma. Ya, perkara yang masuk bagian maklum minatin bid-darurah tadi. Ya, ini yang pertama. Dan dia akan masuk ayat dalam Quran itu apa? Masalakakum bisaqar qalu lam nakum minal musallin. Ya, jadi ketika mereka ditanya, kenapa kalian itu dijerumuskan di dalam neraka sakor, mereka akan menjawab, ya qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami bukan kelompok orang-orang yang meyakini bahwa sujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Maka hati-hati. Bahkan kalau di fikih ini serem, di fikih ini masalah orang yang semacam ini. Dia bukan hanya hukumnya kafir. Kalau dia meninggal tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. Ini seperti itu. Ya. Ini yang pertama. Ada lagi orang meninggalkan sholat, itu tidak sampai derajat kafir, tapi dosa besar. Kapan dia seperti itu? Ketika dia meninggalkan sholat, masih yakin bahwa sholat wajib. Dia tinggalkan karena perkara-perkara apapun yang dia tinggalkan itu. Seperti entah dengan dunianya, kerjanya, atau apapun. Ya. Ini orang yang meninggalkan sholat, tapi masih yakin bahwa sholat wajib, tidak sampai kafir, tapi dosa besar. Hukumnya dosa besar. Nah ini ya, dia akan masuk dalam ayat apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Ini kan hafal ya? Hafal enggak? Apa Adin? Surat apa itu, Din? 16 ya. Ya, itu ya. Ya, akan datang ya satu kelompok setelah orang-orang mereka itu. Apa? Mereka yang menyia-nyiakan sholat. Mereka ini yang menyia-nyiakan sholat, menganggap remeh sholat, mengendengkan sholat. Maka ancamannya apa? Fasaufa yalqauna
goyan, betul ya? Nah, begitu ya. Maka mereka akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam satu tempat namanya goyan. Ya, goyan ini ya kata ulama itu satu tempat yang neraka jahanam itu berlindung dari dia. Ya. Neraka jahanam itu kan kita tahu itu tempat yang paling menakutkan dalam neraka, khusus untuk orang-orang munafik. Ya. Lah ini goyan ini neraka jahanam itu berlindung dari dia. Kenapa? Saking menakutkannya dia. Makanya hati-hati ya. Tinggalkan sholat itu. Hati-hati sekali itu ya. Ini yang kedua ya. Maka kalau dia ninggalkan sholat dan masih yakin sholat wajib tidak sampai hukum kafir, tapi dosa. Ya. Wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian zakat ya dan puasa Ramadan dan haji bagi orang yang mampu. Dan ini nanti akan ada pembahasan di bab-bab khusus sendiri seperti itu. Ya. Alhasil dari 5 rukun Islam tadi, ya siapa-siapa yang ingkar satu saja dari 5 tadi, ada orang nyatakan aku tidak wajib zakat. Padahal kalau kita teliti dia kelompok yang wajib zakat. Ya, hati-hati itu. Ya. Sama seperti orang, ya umpama dia itu wajib sholat, tapi dia menduga bahwa dia tidak wajib sholat. Ini hati-hati. Ya. Tuh. Kenapa? Sebab kalau meyakini sholat itu tidak wajib, padahal dia terkelompok masih yang wajib, maka dia mengubah hukum Allah. Maka kalau mengubah hukum Allah, itu dinyatakan murtad. Ya. Dan ini nanti akan penting sekali ketika babul haid. Ya. Sebab di babul haid itu apa? Di antara perempuan yang haid itu wa yahrumu bil haidi as-salatu wa tawafu wa masul mushaf wa hamluhu. Ya, begitu kan di Safinah ya. Wa yahrumu bil haidi ya as-salatu wa tawafu wa masul mushaf wa hamluhu. Ya, yang pertama haram itu sholat. Lah yang repot ini perempuannya tadi tidak ngerti bahwa dia itu bukan haid. Karena nanti ada haid, ada nifas, ada satu lagi istihadah. Ya, haid nifas tidak wajib sholat, yang wajib sholat istihadah. Lah kalau suaminya tidak paham babul haid, perempuannya tidak paham babul haid, itu yang fatal apa? Ditakutkan dia ketika darah keluar tadi, dia menyangka itu haid, ternyata istihadah. Ayo, itu bisa fatal. Karena kenapa? Karena kalau kita umpama, woi kamu masih haid, berarti dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh nyentuh Quran, bawa Quran, baca Quran, ya itu tidak boleh. Lah, tapi kalau ternyata itu istihadah, ya itu akan fatal sekali. Karena kalau dia darahnya istihadah, itu tetap wajib sholat. Orang istihadah itu darah, bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi darah penyakit bagian rahim. Ini mirip dengan orang salisul baul, orang yang beser. Itu nanti aturannya itu mirip-mirip dengan orang yang istihadah. Ya. Kelas ya. Faslun arkanul imani sittatun. Ya. Faslun arkanul imani sittatun. Sekarang masuk di rukun iman. Ya. Itu selesai jam berapa? Taklim biasa jam berapa selesai? Jam 10. Biasa jam berapa? Hah? Terserah saya 3 jam saya ngajarin ini. Arkanul iman sittatun. Sekarang masuk pembahasan rukun-rukun iman. Ya. Jadi iman itu beginilah. Iman itu di fikih itu apa? Di kaidah fikih al-imanu ya, al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya, yakin itu tidak menerima keraguan. Jadi contohnya yakin itu 1 tambah 1 berapa? 2, ya. Ya. Ada orang bilang 1 tambah 1 itu 10. Benar apa salah? Salah. Umpama kamu dipaksa, katakan 1 tambah 1 itu 10. Kalau tidak, saya bunuh keluarga kamu. Ya. Mungkin kita akan mengatakan dengan lisan 1 tambah 1 10, ya. Tapi hati kita ngomong berapa? 2. Ya. Jadi yakin tuh begitu. La yuzalu bisyak. Ya. Nah, begitu juga iman. Iman ini
i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi' an dalil. Ya, itu iman. Ya, i'tiqad yang kuat, keyakinan yang mantap dan cocok dengan kenyataan berdasarkan dalil. Ini baru bisa iman yang kuat dan yakin. Makanya nanti di pembahasan tauhid atau akidah nanti, itu orang kalau imannya ikut-ikutan diperselisihkan ulama. Ya, sampai ada 3 khilaf di situ. Ada namanya iman taklid. Apa taklid? Ikut-ikutan. Ya, kenapa kamu Islam percaya Allah? Iya, bapak saya Islam, Tuhannya Allah. Saya anaknya, saya juga ngikut. Ditanya dalilnya mana? Enggak tahu. Itu namanya taklid. Ya. Ada lagi iman dengan bin nazar. Paham? Bin nazar. Bin nazar itu yakni dengan dalil, bukan nazar melihat, bukan. Bin nazar yakni dengan dalil. Makanya di Zubat itu disebutkan apa? Qala sahibu sofati Zubat ya awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis iqani. Yang pertama kali wajib bagi orang itu apa? Mengenal Tuhannya, makrifat, ya. Mengenal Tuhannya, bistiqoni, dengan yakin mantap lagi tidak berubah. Ini wajib. Hukumnya wajib, ya. Nah, walaupun nanti ulama-ulama tauhid itu di situ nanti ada khilaf, ya. Yang wajib itu apa? Makrifatnya atau perjalanan menuju makrifat. Kalau perjalanan menuju makrifat apa artinya? Belajarnya. Kalau makrifat apa? Hasil kan? Pemahamannya. Sedangkan lafadznya ini menunjukkan apa? Awwal wajibin alal insani ma'rifatulillah bis istiqoni. Ya di Quran tuh ada ayatnya itu ya. Nah, ayat bahwasanya wajib kita nih mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir itu. Apa itu? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Atau mislahunna itu loh, wa mislahunna. Oh, itu. Pokoknya li ta'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, begitulah ujung ayatnya itu ya. Ya. Karena belum hafaz ya, belum habis ya. Nanti kalau udah habis juga ya ingat ya. Ya. Jadi kenapa kita ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta istrinya ya, dan Allah turunkan ya tanazzalul amru ya. Allah turunkan perintah-perintah di situ. Allah turunkan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, tuh. Kenapa? Agar kalian semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Artinya diperintahkan untuk mengenal Allah di situ. Lah, yang ulama itu ya, yang wajib itu mengenal Allahnya, artinya ma'rifat atau belajarnya tadi. Ya, di sini ada khilaf. Di ahli sunnah pun ada khilaf masalah ini, ya. Tapi sesuai dengan ukuran orang tadi. Ya. Nah, makanya imannya kalau ikut-ikutan, taklid tanpa dalil, maka imannya kalau kata mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, imannya sah tapi berdosa. Ya, seperti kita ini baca sifat wujud, apa dalilnya, qidam apa dalilnya, baqa terus seperti itu. Ya, ada orang pokoknya iman kepada Allah tanpa dalil, namanya taklid, ngikut-ngikut saja. Lah ini pendapat yang pertama nyatakan, dan ini mayoritas ulama ahli sunnah nyebutkan apa? Hukum imannya sah tapi berdosa. Kenapa dia dihukumi dosa? Sebab dia mampu berpikir, mampu belajar tapi tidak mau belajar. Makanya kata guru saya, ya, taklifun nazar itu asyad daripada taklif untuk ibadah, ya. Penekanan untuk berpikir, menemukan Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat daripada penekanan untuk lakukan ibadah. Orang kalau suruh sholat, ikut dia sholat, tapi suruh ngaji bab wujud umpama begitu. Sifat wujud idam bako, seperti itu. Alang ke ustadz ini katanya. Ya. Ngaji tauhid dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Itu namanya taklid ya. Ini diperselisihkan ulama keabsahannya. Pertama, nyatakan sah tapi berdosa. Alasannya apa? Karena mampu belajar tapi tidak mau belajar. Yang kedua, ini Imam Sanusi. Imam Sanusi dalam Syarah Ummul Barahin, juga Imam Ibnu Arabi Al-Maliki, ya. Orang mutakallim itu.
Itu beliau nyatakan orang yang imannya ikut-ikutan, imannya tidak pakai dalil, imannya tidak sah, dan kalau mati kekal dalam neraka. Auzubillah. Ya. Ini pendapat yang kedua. Ya. Karena kalau bahasa beliau itu apa? Kafir mastur, kafir yang tersembunyi. Ya. Ini yang kedua. Ini ulama besar yang ngomong ini. Wali besar juga, orang soleh besar di zamannya ini. Yang ketiga, ini pendapat Imam Qushairi, Imam Al-Ghazali, ya, kemudian pendapat salah satu pengarang Jawahirul Bukhari, itu menyatakan iman dengan dalil itu bukan syarat sah iman, tapi syarat sempurnanya iman. Alhasil dari tiga pendapat yang sudah kita bahas, berarti orang kalau iman ikut-ikutan apa artinya? Mukhtalaf alaih, imannya masih diragukan gitu loh, tidak jelas masih. Ada yang menganggap sah, ada yang menganggap tidak sah. Ya, nah, makanya itu hati-hati ya. Kita wajib untuk belajar tadi. Ya, ini yang berkenaan dengan iman tadi. Ya. Antuk minabillah, ini sama ya. Kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini iman dengan dalil. Ya. Nanti di tauhid itu akan menjadi tiga. Ada pembahasan uluhiyah pertama, bagian pertama itu. Pembahasan uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Membahas sesuatu yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wujud, qidam, baqa, ya, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Ya, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 20 sifat satu sifat jaiz. Ini namanya pembahasan uluhiyah. Dan ini harus pakai dalil. Ya, seperti sudah saya sampaikan di awal pertemuan itu. Tapi mengapa saya contohkan lagi? Ya, maksud ulama harus pakai dalil itu bukan dalil-dalil yang dalam, tidak. Dalil-dalil yang ringan, seperti umpama kita bicara sifat wujud. Wujud itu artinya apa? Ada, ya. Kita percaya Allah ada, percaya. Ya, apa buktinya? Ya, adanya alam atau barunya alam ini. Ya, contoh begini, ya. Meja ini, kalau saya katakan meja ini muncul dengan sendirinya. Ya, benar apa salah itu? Tentu salah, kan akal kita otomatis akan menyatakan mustahil meja dengan apa muncul dengan sendiri. Pasti ada yang membikin, betul? Betul enggak? Ya, sudah makan ya? Oh iya. Fokus, santai saja. Ya. Tuh. Ya, meja ini umpama ada orang ngomong, meja ini ada dengan sendirinya. Benar apa salah? Salah. Pasti ada yang bikin. Mustahil secara akal meja ini muncul dengan sendirinya. Mustahil itu. Ya. Apalagi alam raya yang sebesar ini. Ya. Meja yang ini saja, sesederhana ini saja, akal kita akan membantah kalau ada orang yang menyatakan dia muncul dengan sendirinya. Mustahil aklan. Pasti ada yang bikin. Walaupun kita tidak lihat. Ya. Apalagi alam raya sebesar ini. Lah alam raya sebesar ini, yaitu pasti ada yang Nah, yang cipta itu disebut Allah. Paham? Sederhana itu sebetulnya dalil wujud itu. Ya. Nah, contoh lagi, HP ini, saya katakan HP ini muncul dengan sendirinya. Mustahil apa enggak? Mustahil, pasti ada yang membikin. Lah kalau perkara HP saja yang seremeh ini, yang serendah ini, itu saja harus ada yang mencipta, apalagi alam raya yang sebesar ini, pasti ada yang cipta. Yang cipta itu Allah. Ya, ada cara orang Badui. Jadi dulu itu di hadis Nabi SAW itu ada riwayat, ada orang Badui itu pulang nernak onta. Ya, dia pulang tuh ada sahabat yang tanya, ya, sama orang Badui tadi itu. Ya. Apakah kamu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab iman. Kamu percaya Allah itu ada, wujud ya? Percaya. Dari mana katanya? Ya, dijawab sama Badui tadi yang pulang ngingon onta tadi, ya. Bukankah telapak jejak kaki menunjukkan ada orang yang melintas katanya? Ya.
Dan bukankah kotoran yang di muka saya, kebetulan di mukanya itu ada kotoran onta, ya. Bukankah kotoran ini menunjukkan ada ontanya? Betul katanya. Lah kalau perkara ini saja ada penyebabnya, apalagi alam raya ini katanya. Mustahil muncul dengan sendiri. Pasti ada yang mengadakan. Langsung pergi dia, langsung lari. Kesel karena ditanya semacam tadi. Itu sederhana itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Ya, selesai. Lah kalau Anda paham, berarti Anda kelompok orang yang wajib ngaji. Wajib belajar. Ya, sebab tidak pakai butuh 10 tahun orang itu menyelesaikan sifat 20 bagi Allah yang wajib tadi. Ya, makanya dalam tauhid itu nanti yang pertama adalah pembahasan uluhiyah tadi. 20 sifat wajib, 20 sifat musail, 1 sifat jaiz. Hafal semua sudah? Ya, hafal ya? Dulu itu pernah saya baca ya, kalau tidak salah ya, di pondok yang lama itu ya. Pernah tulis dulu ya. Mana nadanya? Tuh, siapa ingat? Ini siapa? Ilham, bukan ilham. Rasa apa rasya? Rasya ya. Oh ya. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wa daniyat qudrati rodat ilmu hayat sama Basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron kaliman adam hudus fana mumasalatu lil hawadisi ihtiyaju li ghairi ta'adud ajzun karahat jahlun mautun somamun umyun bakamun ajizan karian jahilan maitan asomma a'ma abakama Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Atid Malik Ridwan Siddiq Amanah Tabligh Faqana Idib Khiyanat Kitman Balada Idib Khiyanat Kitman Balada. Masih ingat? Masih ingat ya? Oh, nanti dicatat lagi sama Adil itu ya. Nanti kalau itu ya dibaca itu ya. Jadi dulu itu di zaman sahabat Abdullah bin Abbas itu beliau ngajar, beliau kan ahli tafsir ya. Abdullah bin Abbas salah satu mufassir fi zamani ashabi Rasulullah SAW. Ahli Quran ini. Makanya kalau pengen jadi ahli Quran sering tawasul sama beliau ya. Doa minta perantara dengan pangkat sahabat Abdullah bin Abbas supaya dapat kemudahan dalam masalah Quran. Sebab dulu itu beliau didoakan langsung oleh Rasulullah. Jadi dadanya itu disentuh oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika disentuh oleh Rasulullah, beliau ngomong, "Fa wallahi wajadtu barda baina katifi." Ketika tangan suci Rasulullah menyentuh dada saya, demi Allah katanya, sejuknya nembus tulang punggung belakang. Insyaallah. Ya, tangan suci Rasulullah SAW. Dan Nabi doakan apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allah ya jadikan anak ini ya orang yang faqih di dalam agama dan ahli di dalam Quran. Makanya akbarul mufassirin ya baina ashabi Rasulillah Abdullah bin Abbas ya. Salah satu mufassir terbesar yang paling alim dalam bidang tafsir ya adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Bahkan Abdullah bin Mas'ud sekalipun itu ngambil faedah dari Abdullah bin Abbas. Padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud ini lebih sepuh, lebih tua daripada sahabat Abdullah bin Abbas. Usianya muda. Ya, kenapa? Barokah doa
Rasulullah SAW. Lah itu beliau dulu itu ketika ngaji tafsir itu, ya, ngajarin Quran, ngajarin hukum Allah, ya, itu sama ngantuk sama malal, bosan. Nah, makanya dari situ itu biasanya beliau ngomong apa? Mana orang yang bisa ini apa qasidah, ya bersyair itu. Makanya kita lihat majelis ustadz kita, guru-guru kita, ulama kita, habaib kita itu biasanya ada qasidah. Kenapa? Karena memang hati itu kalau sudah dipaksa dia buta. Kalau sudah buta bosan dianya, tinggalkannya semuanya. Makanya kadang diadakan seperti nada-nada semacam tadi. Kenapa? Biasanya sehabis baca nada itu orang semangat lagi. Betul ya? Itu seperti itu. Jadi saya baca itu ada dalilnya juga ya. Jadi tidak ngarang gitu supaya lama ngomongnya enggak ya. Saya bukan jenis itu ya. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Contoh iman pakai dalil ya. Paham ya? Nah, terus inti belajar terus wujud, tidak, bako, mukhalafatul sampai beres selesai. Itu namanya bab uluhiyah. Nanti bagian kedua tauhid namanya an-nubuwat. Apa? An-nubuwah. An-nubuwah ini berkenaan pembahasan dengan apa? Tentang para nabi dan sifat-sifat yang wajib pada diri para nabi, baik daripada rasul ataupun para nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatona, wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Ini pembahasan namanya apa? An-nubuwat. Ya, yang terakhir bagian ilmu tauhid itu apa? Pembahasan tentang as-sam'iyat. Ya, as-sam'iyat itu apa? Yang berkaitan dengan berita-berita ya tentang kehidupan selanjutnya. Seperti ada surga, ada neraka, ada sirat. Nah, itu namanya pembahasan sam'iyah. Itu ilmu tauhid. Ya. Nah, itu yang dimaksud antuk minabi billah. Ya. Wa malaikatihi, kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman pada Beriman kepada malaikat. Selesai iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Ingat, malaikat ini satu ciptaan Allah, satu makhluk Allah, tidak laki-laki, tidak perempuan. Berarti tidak ada kelamin, Pak Ustadz. Tidak ada kelamin, dia itu jenis lain, makhluk sama-sama makhluk tapi jenisnya lain. Makanya orang yang menganggap malaikat laki-laki dosa. Dosa, bid'ah itu namanya nanti. Ya. Tapi kalau ngeyakini malaikat itu perempuan, kafir bisa. Kenapa? Sebab menentang satu ayat. Wa ja'alul malaikata ibadhum Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatha. Mana? Dil. Hah? Wa ja'alul malaikatal alladzina ibadur rahmani inatha. Seingat anak itu ayatnya ya. Ya. Dan mereka orang-orang itu menganggap malaikat itu inathan. Apa inat? Hah? Perempuan. Jadi nanti di bahasa Arab tuh ada laki-laki, ya, ada perempuan, ada satu lagi khunta. Kho nun ta kecil. Khunta. Khunta ini kalau dalam fikih ya, dia itu orang yang punya dua alat kelamin. Ya. Ini banci asli. Ya, bukan laki-laki terus jadi tulang lunak, bukan, enggak ya itu ya. Atau kebalikannya bukan ya. Di Islam itu ada ya itu ya. Di pembahasan fikih itu ada namanya khunsa. Khunsa ini repotnya nanti kalau bab pembatalan wudu. Itu dia tuh batalnya lewat jalur yang mana? Kan dia punya dua alat gitu loh. Dan nanti hukum sholat Jumatnya bagaimana? Dia statusnya apa itu? Oh, itu sulit sekali loh kalau sudah fikih itu. Makanya asik sebetulnya fikih itu. Karena cabang masalahnya banyak. Orang kalau sering ngaji fikih itu nanti cerdas ya. Paham ya? Lah malaikat ini tidak boleh Anda katakan laki-laki, tidak boleh perempuan. Hukum meyakini malaikat laki-laki hukumnya dosa. Hukum meyakini malaikat perempuan kafir, menentang ayat Quran tadi itu. Ya, sebab sudah disebutkan dalam Quran tadi. Ya. Nah, kemudian tambahan pembahasan yang wajib dihafal tuh cuma 10 tadi. Jibril, Mikail sampai yang terakhir. Tapi tidak ada Jamal ya. Tuh. Ada anak kecil itu videonya. Jibril, Mikail, Israel. Terus Anda dengar ujungnya Jamal katanya. Masya Allah. Ya, bukan semacam itu ya. Tidak ada ya. Tidak ada itu. Masya Allah.
Itu yang wajib diketahui cuman 10. Ya. Jadi malaikat ini tidak ada yang ketahui, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabb. Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ya, maka tidak ada yang tahu ya para tentara Allah Subhanahu wa taala jumlahnya itu seperti apa kecuali Allah. Ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang mengaku ketemu malaikat, ini repot ini. Ya. Inti ketemu Israel enggak apa-apa gitu, ngaku saya ketemu Israel gitu loh. Berarti tidak lama lagi gitu. Gitu loh. Nih, kan di akhir zaman itu banyak sekali. Ini penting sekali Anda pahami. Jadi di akidah, manusia itu tidak akan kuat melihat wujud asli malaikat, tapi melihat wujud aslinya plus dengar suaranya. Jadi tidak kuat seseorang manusia ketika dia melihat surah asliyah dari malaikat dan suara asli dari malaikat secara bersamaan. Artinya terkumpul antara surah dan suara. Tidak kuat. Tapi kalau ada orang yang melihat saja tapi tidak dengar suaranya, itu masih sah. Masih sah. Wujud asli saja ya. Lihat wujud aslinya tapi tidak dengar suaranya. Atau dibalik, dengar suaranya saja tapi tidak lihat wujud aslinya. Itu juga sah. Ya. Jadi kalau ada orang tahu-tahu ngaku, ya saya bisa nelpon malaikat Jibril, ya akhirnya Idul Fitri duluan, gitu kan? Yang satunya lagi, tidak usah sumpah-sumpah, ya langsung saja saya lapor sama Israel, la haula wala quwata illa billah. Ya, insyaallah. Ya. Nah, kalau Anda tanya lalu bagaimana Ustaz dengan peristiwa hadis Jibril? Kan tadi kita sudah bahas, tidak mungkin manusia kuat melihat wujud asli malaikat plus langsung suaranya. Tapi ya dijawab manusia. Jadi bisa. Jadi kalau malaikatnya sedang nyamar jadi manusia tuh bisa ngelihat dengar suaranya plus ngelihat